Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pekan ketiga pada mata kuliah platform teknologis, di mana di pekan ketiga ini kita akan membahas tentang representasi data komputer. Sebelumnya kita sudah berkenalan ya dengan teknologi komputer dari masa ke masa ya, di mana kita kemarin sudah melihat evolusi dan performa kinerja komputer dari mulai generasi pertama hingga generasi terakhir ya. Perkembangannya luar biasa pesatnya ya, di mana sebelumnya sebuah komputer itu berukuran sangat besar ya, sampai satu lapangan bola berarti kalau di dilihat ya. Kemudian hingga sekarang komputer dengan ukuran yang sangat kecil, dan mungkin ke depannya komputer akan lebih kecil lagi ya, atau mungkin kalau misalnya Anda suka, lihat di beberapa film-film ada teknologi namanya nanobot ya misalkan, di mana komputer bisa dimasukkan ke tubuh kita untuk melakukan proses-proses, perekaman ya, ataupun juga kalau di beberapa film sih saya pernah lihat itu ada yang, eee, malah digunakan untuk meremajakan sel-sel tubuh ya, sehingga orangnya tidak, cepat tua ya kurang lebih ya, masih segar ya. Ya, itu hanya fiktif tapi mungkin saja terjadi, dan walaupun terjadi misalkan bisa memperpanjang usia, tetap usia ada di tangan Yang Maha Kuasa. Baik, kita lanjutkan. Di pekan ketiga ini kita akan membahas, jenis data ya pada sebuah komputer ya. Jadi data di komputer itu isinya seperti apa. Kemudian yang paling utamanya adalah, kita akan mengenalkan sistem bilangan ya yang ada di komputer. Di mana sistem bilangan yang digunakan ada berbasis 2 atau biner, berbasis 10 atau desimal, dan 16 ya. Kalau 16 namanya heksadesimal. Nah, nanti di pertemuan keempat kita akan lanjutkan representasi data komputer bagian kedua, di mana kita akan melakukan perhitungan konversi dari bilangan biner ke desimal, kemudian biner ke heksadesimal, dan sebaliknya. Baik. Jadi, komputer yang ada pada saat ini adalah merupakan komputer biner ya. Di semua bilangan yang disimpan dalam memori itu adalah data biner. Ya. Karena memang arsitektur komputer yang ada saat ini adalah menggunakan sistem bilangan biner. Nah, kalau untuk bilangan heksadesimal itu digunakan dalam pemrograman bahasa assembly atau bahasa mesin. Ya. Atau kalau misalkan Anda yang bermain microcontroller ya, biasanya, penggunaan, heksadesimal itu banyak digunakan. Nah nah, selanjutnya terkait dengan format data pada komputer, itu terbagi menjadi 2, yaitu, ASCII atau American Standard Code for Information Interchange ya, dan BCD atau Binary Code Decimal. ASCII atau American Standard Code for Information Interchange itu data, dengan format ASCII itu akan mewakili karakter alfanumerik dalam sistem komputer. Jadi alfanumerik itu adalah perpaduan antara, angka dengan alfabet ya, jadi disebutnya adalah alfanumerik. Nah, kalau di format datanya yang menggunakan ASCII itu menggunakan
7 bit ya, dengan bit ke-8 sebagai, MSB ya. Jadi, contohnya misalkan kalau misalkan printer dia mencetak data alfanumerik ya, maka, kemudian komputer akan melakukan proses ya, proses pembacaan data dengan, standar ASCII tadi ke dalam bentuk yang sesuai dengan yang diinginkan, itu alfanumerik, ya. Jadi kode-kode misalkan Anda ingin menampilkan, huruf-huruf, tanda baca, dan lain sebagainya, kode ASCII, sangat lazim digunakan. Kemudian yang kedua, ya, format data lainnya selain ASCII adalah binary code desimal. Data di BCD ini disimpan dalam bentuk package BCD, ya, package atau unpackaged BCD. Ya. Nah, data paket BCD atau binary code desimal disimpan dalam bentuk 2 digit per byte. Ya, kalau untuk yang packet ya. Kalau untuk yang unpacked, data desimal disimpan 1 digit per byte. Jadi 1 byte itu ada 8 bit ya. 1 byte sama dengan 8 bit ya. 8 bit ini adalah digit lah, kurang lebih 8 digit kalau misalkan Anda simpannya. Di sistem binary dia adalah 8 digit. Ya. Nah, kita lihat kalau misalkan dia menggunakan, package, kalau ada angka desimal 735 ya, nanti kita bahas konversinya, ini sebagai contoh saja. Jika dikonversi ke dalam package BCD, dia akan disimpan dalam 1 digit per byte. Ya. Jadi dia akan Anda lihat ya, 735 ini adalah 5, ini adalah 3, ini adalah 7. Ya. Jadi disimpannya adalah dalam digit ya, dalam 2 digit per byte ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau unpackaged BCD, Anda lihat di sini, ya, dia disimpan pasti selalu di depannya ada 000-nya dulu. Seperti ini. Ini merepresentasikan data 7, kemudian ini 3, ya. Dan ini, ya ini nyambung ke bawah. Nah, ini nyambung ke bawah. Ini adalah 5. Binary code desimal. Jadi bilangan desimal dikonversikan ke bilangan biner. Nah, kalau paket BCD itu digunakan untuk instruksi penjumlahan dan pengurangan ya biasanya. Biasanya digunakan di dalam instruksi mikroprosesor. Nah, kalau untuk unpacked BCD itu digunakan untuk keypad atau keyboard ya, di mana keypad atau keyboard ini memerlukan 1 byte tiap karakternya. Oke. Nah, ini adalah contoh ASCII table ya. ASCII table ini adalah dia akan mengkonversikan beberapa karakter ya ke dalam bentuk kode heksadesimal ataupun desimal. Jadi contoh misalkan di sini ada karakter apa yang paling sering digunakan ya? Escape. Enter. Nah, enter mana nih enter? 16 kalau tidak salah, sebentar. Oh, bukan.
Ya, contoh lah misalkan kita menggunakan, memasukkan spasi misalkan. Kalau kita memasukkan spasi, maka kita dalam pemrograman kita ya, kita bisa memasukkan kode heksadesimal 20 ya sebagai kode ASCII, maka si program akan menginstruksikan untuk menekan spasi. Atau misalkan untuk delete, berarti dia pakai yang 7F misalkan. Atau dia untuk menampilkan apa namanya? Huruf A misalkan, berarti dia 41. Ya. Baik. Selanjutnya untuk BCD ya, di BCD itu Anda lihat sebenarnya BCD itu ada kode 8421, 4221, 5421. Tapi kalau yang lazim digunakan adalah ini 8421. Jadi setiap digit ini memiliki nilai 1, memiliki nilai 2, memiliki nilai 4, memiliki nilai 8. Kalau 0 artinya adalah di sini 0, 0, 0, 0 di sini 0 kali 1 artinya 0, 0 kali 2 0, jadi semuanya adalah 0. Ditambahkan ya. Kalau 1 berarti ini 1 kali 1. Berarti adalah 1, 0 kali 2 0 dan seterusnya. Ya. 2 ya, digit di sini adalah 2. 1 kali 2 adalah 2, yang lainnya adalah 0. Kalau yang ini adalah ini 7, 7 adalah hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 4, 5, 6, 7. Ya. Kurang lebih seperti itu BCD code. Baik. Selanjutnya, ya, kita tadi itu adalah terkait dengan data. Ini kita akan lebih mendetail lagi. Kita bahas tentang sistem bilangannya. Ya. Sistem bilangan di komputer itu ada biner, desimal, dan heksadesimal. Kalau desimal atau basis 10 ya, kalau basis 10 Anda pasti sudah tahu. Ya. Jadi simpelnya seperti ini kalau basis 10. Basis 10 artinya digit pertama, ya, digit pertama akan bernilai 10 pangkat 0. Atau Anda biasa kenal dengan satuan. Digit kedua adalah 10 pangkat 1 atau puluhan. Digit ketiga adalah 10 pangkat 2 atau ratusan. Ya. Sama tadi yang biner ya. Jadi kalau ada angka misalkan 451 itu nilainya berapa? Nilainya adalah yang pertama, di sini adalah 10 pangkat 0, di sini adalah 10 pangkat 1, di sini adalah 10 pangkat 2. Ya. 10 pangkat 0, jadi semua bilangan ketika dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Maka digit pertama bernilai 10 pangkat 0 kali 1 adalah 1. Kemudian ditambah dengan digit berikutnya kedua. 5 dikali 10 pangkat 1 adalah 10 pangkat 1 adalah 10. 5 kali 10 adalah 50. Kemudian 4 adalah 10 pangkat 2 atau 100. Jadi 4 kali 100 adalah 400. Jadi nilai setiap digitnya berbeda-beda. Jadi 451 itu adalah penjumlahan dari 1 ditambah 50 ditambah 400. Sama dengan 451. Itu adalah bilangan biner. Maaf, bilangan desimal ya. Bilangan biner pun ketika dikonversi ke desimal seperti itu perlakuannya. Nanti secara detail kita akan bahas di pekan depan. Ya. Saya hapus dulu.
Oke. Nah, sistem bilangan biner merupakan sistem bilangan berbasis 2. Dia terdiri dari 0 dan 1. Basis 2 artinya dia adalah 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2. Ini setiap digitnya akan seperti ini. Ya, setiap digit-digitnya seperti ini. 2 pangkat 3. Setiap digit dalam bilangan biner disebut bit atau binary digit. 8 buah bit disebut byte, tadi saya sudah sampaikan, yang merupakan unit penyimpanan terkecil pada sebuah komputer. Jadi unit penyimpanan terkecil pada sebuah komputer adalah byte. Tipe penyimpanan data yang lebih besar namanya adalah word atau 16 bit sama dengan 2 byte. Jadi ada word itu isinya adalah 2 byte atau 16 digit. Dan double word itu 32 bit sama dengan 8 byte. Ya. Itu adalah bilangan biner. Selanjutnya ada bilangan heksadesimal. Heksadesimal adalah bilangan berbasis 16. Angkanya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Ya. Dan nilainya pun sama sebetulnya. Nilainya pun sama. Jadi kalau dikonversikan maka kemudian dia seperti ini, 16 pangkat 0 ditambah 16 pangkat 1. Nah, bilangan heksadesimal ini banyak dimanfaatkan pada pemrograman assembly. Ya. Nanti pemrograman assembly akan dibahas ya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, itu adalah sistem bilangan ya, biner, desimal, dan heksadesimal. Pekan depan kita akan lakukan proses, kita akan bahas bagaimana cara mengkonversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal atau dari desimal ke biner. Sebetulnya ada satu lagi, ada bilangan oktal ya. Oktal itu berbasis 8 atau misalnya 8 pangkat 0 ditambah 8 pangkat 1 dan seterusnya. Tapi di buku referensi kita tidak disinggung ya untuk yang oktal karena mungkin tidak dipergunakan secara langsung di komputer ya. Ya, jadi yang dipergunakan adalah bilangan biner dan heksadesimal. Jadi bagaimana kemudian angka 15 desimal itu dikonversi menjadi 1111 di biner dan menjadi F di heksadesimal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pekan depan kita akan bahas tentang representasi data komputer bagian 2 untuk konversi bilangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.